Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, pada slide video bagian 5, kita akan membahas tentang proses dan siklus. Nah, sebelum kita ke proses dan siklus, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu keadaan, ya, atau state. Dalam bahasa Inggrisnya adalah state. Ya, keadaan. Nah, keadaan adalah suatu kondisi yang digambarkan oleh sekumpulan properties. Suatu kondisi yang digambarkan oleh lebih dari satu properties. Nah, berbicara tentang keadaan, di dalam termodinamika dikenal dengan suatu pernyataan, yaitu state postulat. Nah, bunyi dari state postulat ini atau postulat keadaan ini adalah the state of a simple compressible system is completely specified by two independent intrinsic properties. Nah, itulah pernyataan dari state postulat tersebut. Nah, state postulat ini kalau diartikan itu mengandung pengertian bahwa untuk mengetahui properties yang lengkap dari keadaan suatu sistem kompresibel, itu diperlukan dua properties. Jadi dengan dua modal properties yang diketahui di awal ini, maka properties-properties yang lain dari sistem kompresibel itu akan bisa diketahui. Nah, kemudian proses, jadi pengertian atau definisi proses itu adalah perubahan yang dialami oleh suatu sistem dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Jadi proses itu adalah perubahan keadaan dari suatu sistem. Ya, perubahan keadaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Itulah yang disebut dengan proses. Nah, kemudian ada definisi path atau lintasan dari proses, itu didefinisikan adalah sekumpulan keadaan yang dialami sistem selama perubahan. Ya, jadi sekumpulan keadaan yang dialami sistem selama perubahan. Jadi itu beberapa definisi yang harus diketahui. Ya, keadaan, proses, kemudian ada proses path atau lintasan proses. Nah, untuk lebih mengertinya, mari kita lihat gambar berikut. Di sini dicontohkan dengan sistem atau proses kompresi dari suatu sistem, dari suatu gas. Ya. Di sini ada keadaan satu atau keadaan awal, kemudian di sini ada keadaan dua atau keadaan akhir dari sistem tersebut. Nah, pada keadaan satu itu akan dilukiskan atau diterangkan oleh properties V-nya. Volumenya berapa? Yaitu V1. Di sini juga ada tekanannya atau P1. Ya. Di sini adalah properties volume, di sini adalah properties tekanan. Nah, kemudian kalau piston ini digerakkan maju, ya, maka akan terjadi perubahan keadaan.
Umpamanya keadaan 1B sebelum menjadi 2, ada keadaan yang namanya 1B. Maka akan dilukiskan di sini. 1B, keadaan 1B dengan volume 1B, tekanan 1B. Ditekan maju lagi akan ada keadaan yang namanya 1C. Ya. Nah, kemudian di sini akan ada yang namanya keadaan volume 1C, kemudian tekanan 1C. Begitu seterusnya sampai mencapai keadaan 2 atau keadaan terakhir. Ini dilukiskan dengan properties yaitu volume 2 dan tekanan 2. Jadi di 1 ini adalah keadaan awal dan 2 ini adalah keadaan akhir dari proses kompresi di sini. Nah, keadaan-keadaan yang lain selain 1 dan 2 itu ada 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, dan seterusnya. Nah, itu kalau dari keadaan 1 sampai keadaan 2 kemudian kita tarik garis, ya, maka akan terbentuklah yang disebut dengan lintasan proses. Jadi benar adanya bahwa lintasan proses di situ adalah kumpulan titik keadaan, yaitu 1B, 1C, 1D, 1E, dan seterusnya. Jadi itu. Ya. Jadi itu mengenai proses. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan proses steady state. Ya. Apa yang dimaksud dengan proses steady state? Jadi proses steady state adalah suatu proses yang tidak mengakibatkan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Yang tidak berubah itu adalah tentu propertiesnya. Ya, propertiesnya tidak berubah. Nah, kemudian proses lainnya itu adalah proses unsteady state atau transient. Nah, tentu ini adalah lawan dari proses steady state. Ya, jadi proses transient itu adalah kebalikan dari proses steady state. Jadi di sini adalah suatu proses yang mengakibatkan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi propertiesnya kemarin sama sekarang sama besok itu tidak berubah kalau itu proses steady state. Tetapi kalau proses transient, maka propertiesnya kemarin, sekarang, dan besok itu ada perubahan. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai proses steady state dan proses transient. Nah, di sini pada awalnya, ya, pada saat awal T1, T2, T3, T4, T5, ya, pada detik pertama, pada detik kedua, pada detik ketiga, pada detik keempat, atau dan seterusnya. Ini ya, jadi ada perubahan waktu di sini, ada detik 1, 2, dan 3, 4, 5 itu. Nah, di sini dilihat bahwa jumlah massa atau volume dari air di dalam gelas pada detik awal, pada T sama dengan 1, itu baru sedikit. Terus diberi air, maka pada detik kedua, maka terjadi perubahan massa dan volume dari air pada gelas di sini. Ya, jadi gelas ini adalah sistemnya. Kemudian pada detik ketiga, terjadi penambahan lagi, detik keempat, sampai detik kelima, maka gelas ini terpenuhi oleh adanya air. Ya, itu. Nah, proses dari detik awal, detik ke-1 sampai detik ke-5, itu adalah
proses transient atau unsteady. Karena di sini ada terjadi perubahan volume dan perubahan massa air di dalam gelas. Tetapi proses ini kalau kita lanjutkan ya, dari keadaan penuh pada detik kelima, kemudian detik ke-6, detik ke-7, detik ke-8, dan seterusnya. Jadi, apa yang terjadi pada gelas tersebut? Ya. Kalau gelas ini sudah penuh, kemudian tetap diberi air, maka pada detik ke-6 itu ada air tumpah. Pada detik ke-7 air juga tumpah, selanjutnya juga tumpah. Artinya, massa dan volume dari air di dalam gelas ini pada detik-detik berikutnya itu akan tetap sama. Jadi proses dari detik ke-5 sampai detik berikutnya itu adalah proses yang disebut proses steady state. Karena massa dan volume air di dalam gelas itu tetap. Nah ini proses steady state. Jadi ada aliran massa yang masuk dan keluar. Kalau ini dianggap proses steady state, ya, maka massa yang masuk dan yang keluar itu mengakibatkan tidak terjadinya perubahan massa dan volume atau energi di dalam sistem di sini. Ya, sama dengan, sekali lagi, sama dengan tabungan Anda. Jadi Anda dikirimi uang 5 unit, kemudian keluarnya juga 5 unit. Maka saldo Anda itu tidak akan bertambah. Saldo Anda akan tetap seperti yang kemarin. Jadi seperti itu. Ya, sama juga di sini dengan temperatur. Temperatur pada jam 1 siang, temperatur pada jam 3 siang itu tidak berubah. Jadi di sudut di sini 300, di sudut sebelah kanan atas 250, di tengah-tengah 225, di sudut kiri bawah 200, di sudut kanan bawah 150, itu pada jam 1 siang. Kalau ini sistem ini mengalami suatu proses steady state, maka temperaturnya di sudut kiri atas juga akan tetap, sudut kanan atas juga akan tetap, di tengah juga akan tetap, di kiri bawah juga tetap, di kanan bawah juga tetap. Jadi di sini tidak ada perubahan properties ya seiring berjalannya waktu. Itu adalah proses steady state. Nah, contohnya adalah ini ya, proses isotermal. Ya. Jadi proses isotermal itu adalah salah satu contoh proses steady state. Nah, apa itu proses isotermal? Jadi suatu proses temperaturnya itu tetap atau tidak berubah seiring berjalannya waktu. Jadi tidak berubah. Kemudian contoh kedua adalah proses isobaris. Apanya yang tetap? Ya, proses isobaris itu adalah proses pada tekanan tetap. Kemudian contoh yang lain adalah proses isokoris atau isometrik, ya, di mana volume jenis itu tetap. Ya. Volume jenisnya itu tidak berubah seiring dengan waktu. Selanjutnya, mari kita bicara tentang siklus. Apa arti siklus tersebut? Nah, siklus didefinisikan sebagai serangkaian proses yang berakhir atau kembali ke keadaan awal. Ya, untuk jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini bahwa ada suatu siklus yang terdiri dari 2 proses, yaitu dari proses 1 ke 2 dan proses 2 ke proses 1.
Ya, di sini dilihat bahwa pada titik 1 itu dilukiskan oleh properties V dan properties P, tekanan dan volume. Akan terjadi proses dari 1 ke 2, terjadi perubahan volume dan tekanan, dan kemudian dari proses 2 ke 1 juga terjadi perubahan volume dan tekanan. Dan berakhir pada titik 1. Jadi kembali ke titik 1. Jadi propertiesnya itu kembali ke awal. Atau keadaannya itu kembali ke awal. Nah, contoh yang lain yaitu contoh proses yang siklus yang 4 proses. Jadi proses 1 ke proses 2, proses 2 ke proses 3, proses 3 ke proses 4, juga proses 4 ke proses 1. Jadi ini sama dengan proses sebelumnya yang siklus. Ya. Siklus ini sama dengan siklus sebelumnya yang terdiri dari 2 proses. Ya. Jadi kembali ke keadaan awal. Nah, ini dikenal dengan, ya, ini namanya dikenal dengan siklus tertutup. Ya, siklus tertutup. Nah, nanti ada juga yang namanya atau disebut dengan siklus terbuka. Ya, siklus tertutup dan siklus terbuka. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.